tentang riwayat yang datang yang menceritakan tentang bagaimana masuknya bulan Ramadan. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, kalau engkau melihat hilal maka hendaknya engkau berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu hilal Ramadan, maksudnya jika engkau melihat hilal Ramadan, yakni bulan awal bulan Ramadan, maka hendaknya engkau berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, jika engkau melihat hilal bulan Syawal, hendaknya kalian berbuka. Wa in ghumma alaihim wa in ghumma alaikum, jika ternyata di hari yang kau nanti-nanti akan adanya rembulan, ternyata mendung, maka faqduru lahu, maka kamu kira-kira, dalam riwayat faqdur lahu 30, kira-kirakan sampai tanggal 30. Muttafaqun alaih, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini ada lanjutannya, wali muslimin, riwayat Imam Muslim, fa in ghumma alaikum faqduru lahu 30, jika ada mendung sempurnakan menjadi 30. Walil Bukhari, dan Imam Bukhari meriwayatkan juga, fa kamilul iddata 30, sempurnakan bilangan bulan itu menjadi 30 kalau ternyata ada mendung di akhir bulannya. Walahu min hadits Abi Hurairah fa akmilu iddata Sya'ban 30, dari Imam Bukhari juga hadis dari Imam Abu Hurairah, Nabi Muhammad mengatakan, Nabi Muhammad bersabda, sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dari hadis ini ulama membahas tentang bagaimana kita memasuki bulan baru itu. Dalam hal ini mungkin bulan Ramadan. Lebih luas lagi adalah bukan Ramadan, semua bulan. Untuk kita memasuki bulan baru harus ada namanya ru'yatul hilal. Harus ada melihat hilal dengan mata telanjang, tidak pakai alat, normal, alami, bisa dilakukan oleh orang-orang awam sekalipun. Dan ini yang terjadi pada zaman sahabat Nabi. Mereka tidak sibuk dengan urusan teleskop, tidak sibuk dengan urusan-urusan yang selama ini juga heboh, hisab falak. Akan tapi mereka mengandalkan dengan alam, yakni dengan mata kepala, kemudian melihat hilal, sudah biasa seperti itu. Melihat rembulan puasa, melihat rembulan buka, melihat rembulan puasa, melihat rembulan buka, seperti itu. Ini sumuli ru'yati wa aftilu ru'yati, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Dan biasanya para ulama sudah mengerti di mana tempat strategis untuk melihatnya. Dan biasanya juga dipadukan antara ilmu ru'yatul hilal, melihat hilal, digandeng dengan ilmu falak untuk bisa memperkirakan di tempat mana kira-kira rembulan itu akan terlihat. Tapi yang jelas pada masa dahulu cara mengetahui bulan baru adalah dengan melihat hilal. Jika hari ke-29 kelihatan hilal, maka tidak ada hari ke-30. Jika di hari ke-29 itu kok tidak kelihatan hilal lalu ada mendung, maka hendaknya bulan itu disempurnakan menjadi 30. Misalnya nanti Ramadan di hari yang ke-29, seperti saat ini hari ke-29, ternyata yang semestinya rembulan itu bisa bakal dilihat, orang menanti-nanti, ternyata ada mendung sampai pokoknya ada mendung, sehingga yang diperkirakan kita bisa melihat hilal tidak bisa melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum faqdur lahu fa akmilul iddata 30, kalau ada mendung maka sempurnakan hari itu menjadi bulan menjadi 30. Nah, di sana yang perlu dijelaskan adalah perbedaan para ulama tentang awal bulan, perbedaan awal Ramadan dan perbedaan awal Syawal. Adapun masalah hilal tadi, yang jelas jika ada satu orang yang bisa dipercaya adil,
dipercaya, seorang laki-laki yang bisa dipercaya, ini namanya adlus syahadah dalam hal ini, bukan adlul riwayah. Yang dibutuhkan dalam ru'yatul hilal adlus syahadah. Adlus syahadah adalah seorang laki-laki yang merdeka, yang tidak terjerumus dalam dosa-dosa besar atau terus-menerus dalam dosa kecil. Pokoknya orang adlus syahadah, orang laki-laki dewasa yang berakal. Kemudian dia kok berkata, aku melihat hilal. Kemudian menyampaikan kepada hakim dan hakim mempercayainya, maka hakim menyerukan kepada semuanya untuk berpuasa, maka kita harus mengikutinya. Begitulah. Makanya kalau sudah ada tim yang melihat, sudah memberikan kabar, sudah kita ngikut saja. Nggak usah ribut-ribut, kita bingung untuk melihatnya. Habis duit nanti, harus pergi kemana. Jadi kita ngikut saja. Satu. Tapi kalau keluar dari bulan Ramadan, ini perbedaan di antara ulama. Sebagian mengatakan tidak cukup satu, sebagian mengatakan harus dua orang, karena keluar dari ibadah. Kalau tadi masuk kepada ibadah, kebanyakan ulama mengatakan tidak ada perbedaan antara keluar masuk bulan Ramadan dan keluar Ramadan. Mereka mengatakan cukup dengan satu orang saja. Tapi begitulah perbedaan ulama, tidak perlu kita terlalu ribut dengan perbedaan ulama. Yang mengatakan bahasanya satu cukup untuk keluar dari Ramadan, itu adalah pendapat ulama. Yang mengatakan keluar dari Ramadan harus dengan dua orang yang pernah melihatnya. Sekarang permasalahannya adalah perbedaan hari raya. Mungkinkah perbedaan hari raya? Kenapa kok kalau bulan Masehi nggak pernah ribut tanggal 1 tepat? Bagi orang yang mengerti tentang ilmunya, mereka tidak akan mempermasalahkan. Sehingga di pandangan sebagian orang tuh lihat orang Islam tuh bersatu, menyatukan hari raya saja nggak bisa. Coba di luar Islam hari rayanya tepat, bareng, kompak. Tapi orang Islam di Indonesia begini, di Saudi begini, di India beda. Kenapa orang Islam kok tidak bisa menyatukan? Nah ini karena mereka tidak mengerti bahwa penghitungan bulan menurut Islam ini adalah bersandarkan rembulan, bukan matahari. Ini terbit terbenamnya matahari dan rembulan juga beda. Tempat terbitnya matahari dan rembulan juga berbeda. Maka cara menghukumnya pun juga berbeda. Sehingga para ulama termasuk dalam Imam Syafi'i dan jumhur mengatakan perbedaan ini wajar. Dan tidak usah sibuk-sibuk kita menyatukan. Jadi setiap negeri dia akan berhari raya sesuai dengan apa yang telah ditemui daripada hilal itu. Jadi Indonesia melihat hilal di bagian mana? Di Tuban misalnya, di Tanjung Kodok sana misalnya, melihat. Setelah itu memberi kabar seluruh Indonesia, berbuka Indonesia semuanya besok hari raya. Ada negeri yang berdekatan boleh ngikut. Kalau ternyata ini namanya matla, ikhtilaful matali. Tempat terlihatnya hilal itu berbeda-beda. Kemudian di India mungkin berbeda, dan itu wajar biasa saja. Seperti halnya waktu sholat berbeda-beda, kok bukan duhur di sini harus samakan dengan duhur yang ada di Mekah. Jadi perbedaan ini sangat wajar sekali. Maka yang meributkan urusan seperti ini biasanya memang karena mereka tidak pernah ngerti tentang ilmu ini. Kemudian di sana ada pendapat juga bahwa jika hilal itu terlihat di sebuah tempat, maka yang lain boleh mengikuti. Namanya ikhtilaful matali, tidak dianggap. Perbedaan tempat terlihatnya rembulan itu tidak dianggap. Ini ada upaya di akhir zaman, ikut ini juga tidak ada masalah. Ini pendapat ulama kok. Jadi kalau ada di Indonesia kelihatan hilal, maka negeri yang mengikutinya harus mengikuti. Ini sah-sah saja. Cuman yang kita perlukan bukan masalah mengikuti yang pendapat yang pertama atau yang kedua. Pahamnya umat ini bahwasanya perbedaan itu ada. Kalau kita hapus perbedaan itu, malah kita membuat perbedaan yang parah nanti. Kalau umat tidak diajari mengerti perbedaan ini, mereka umat selalu sibuk saja setiap tahun bermusuhan, ribut gara-gara urusan hari raya.
Yang perlu kita fahamkan adalah ini memang pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya khususnya mazhab Imam Syafi'i, mungkin sekali Surabaya berbeda dengan hari raya, Indonesia berbeda dengan hari raya orang yang ada di India. Mungkin sekali. Kenapa? Matlaknya berbeda. Tempat terlihatnya rembulan itu berbeda. Terlihat di sini belum tentu terlihat di sana. Jadi hal semacam ini adalah wajar yang kita tidak perlu memperuncing karena ini bukan sebuah permasalahan. Maka yang mempermasalahkan masalah ikhtilaful matali' atau dianggapnya perbedaan matlak dengan tidak adanya perbedaan, maka yang mempermasalahkan masalah ini ialah sumber masalah. Jadi para ulama sudah wajar ngerti. Sebagian ulama mengatakan boleh disamakan. Apalagi sekarang ada zaman-zaman baru modern. Zaman modern informasi dan sebagainya. Boleh kalau seandainya mengikuti pendapat yang ini. Jadi kalau sudah ada hari raya suatu, semua ikut berhari raya, itu bisa-bisa saja dan sah-sah saja. Karena ini pendapat ulama. Tapi bagi yang ingin mengatakan bahasanya setiap matlak, setiap daerah punya matlak yang berbeda-beda. Dan ini juga pendapat ulama. Dan hujahnya juga sangat kuat. Dan itu adalah alami dan biasa, wajar. Karena itu hubungannya dengan alam. Dia melihat rembulan dan sebagainya. Kalau tidak melihat, bagi orang yang tidak melihat, gimana mau dipaksain? Yang meyakini akan perbedaannya matlak. Oh dia belum melihat, bagaimana disuruh berbuka? Tidak bisa, saya tidak melihat. Oh tapi di sana kan sudah melihat. Ya di sana, di negeri yang berbeda, bukan negeri saya. Jadi yang perlu difahamkan justru permasalahan semacam ini adalah wajar, tidak usah bingung, tidak usah dipermasalahkan. Cuman biasanya kacamata itu yang menjadikan beda. Lah orang di luar Islam yang tidak pernah menggunakan bulan Hijriah mengutari dengan pedas. Kita dengar artis komentar ini, komentar umat Islam nggak bisa bersatu, urusan gini saja. Ini masalah perbedaan semacam ini karena ketidakmengertiannya dia tentang masalah ini, tentang masalah matlak ini. Jadi kita tidak usah ribut. Kemudian setelah itu nasihat untuk semuanya, paling baik-baik adalah karena kita punya negara. Jadi kalau ada perbedaan yang semacam ini, maka ikutilah apa kata negara. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi kami himbau kepada semuanya, tidak usah memperuncing karena perbedaan ini selalu ada. Sudahlah kita ikut pendapatnya hakim, negara tuh ngomong apa. Kalau sudah negara memutuskan, maka hendaknya kita ngikut saja. Kalau ternyata Anda tidak meyakini, karena Anda punya pendapat yang berbeda dengan ulama Anda tidak boleh membuat gara-gara. Jadi Anda berbeda pun diam-diam, tidak boleh berbeda dalam bentuk memberontak. Karena kalau sudah diambil oleh seorang hakim, maka kita hendaknya mengikuti. Karena hukmul hakimi yarfa'ul khilaf, apa yang diambil keputusan dari dua pendapat yang sama-sama boleh, kemudian diambil salah satunya, maka kita wajib mengikutinya. Biarpun seandainya di negara kita Indonesia keputusannya tidak mengambil pendapat mazhab Imam Syafi'i, tapi masih pendapat yang lainnya, jumhur misalnya, pendapat mazhab Imam Malik misalnya, mazhab yang lain, maka ketahuilah kita pun harus mengikutinya demi ketentraman negeri ini. Tinggalkan yang namanya kesombongan, fanatik yang salah, yang buta. Tapi tetap kita meyakini bahasanya perbedaan itu adalah ada. Jadi kesepakatan kita di mana? Kita bersepakat bahwa di dalam menentukan hilal ulama berbeda pendapat. Ini kita sepakat, semuanya tahu. Kesepakatan kita adalah bahwa semuanya harus bersepakat, semuanya harus tahu bahwa di dalam menentukan awal bulan itu ulama berbeda pendapat. Jadi kita bersepakat bahwa ulama berbeda dalam hal ini. Jadi ini adalah masalah khilaf yang kita harus mengerti supaya nanti tidak jadi bahan ejekan dan olokan. Ketahuilah maka siapapun dia yang meributkan permasalahan ini tentu karena tidak mengertinya ilmu, dangkalnya ilmu. Sebelumnya dia ingin berteriak bahwasanya aku adalah orang yang tidak mengerti. Dia ingin berteriak bahwasanya aku adalah orang bodoh. Karena ini perbedaan di antara ahli ilmu. Nah kalau ada yang, maka Anda tidak usah terpengaruh dengan bahasa-bahasa macam ini. Sebab kita mendengar di informasi, televisi dan sebagainya. Bahkan suatu ketika komentar seorang artis, komentar ini, seolah-olah merendahkan Islam. Dia di luar wilayah Islam, dia tidak mengerti Islam. Wong di dalam Islam saja kadang orang tidak faham. Bahwasanya masalah-masalah ini adalah masalah khilaf yang orang boleh berbeda pendapat. Di antara ulama memang berbeda pendapat. Kemudian, Wan Ibn Abbasin
Kemudian nanti adalah masalah lain, masalah hisab. Hisab adalah sangat jauh dan jauh dan jauh. Akan tapi memang di sana ada isyarat dari Imam Subuki radhiyallahu taala anhu tentang hisab. Sehingga sebagian, nah, apakah boleh kita mengambil hisab? Memang selagi masih kita bisa berpegang dengan ru'yah tadi, kenapa kita harus pakai hisab? Hisab akan berlaku di saat hilal itu. Jadi nanti ada penggunaan hisab itu baru berlaku bukan untuk mendahului hilal. Tidak tahu di Indonesia seperti apa penggunaan hisab itu. Imam As-Subuki dalam Ithafu Ahlil Islam bi khususiyatis bi ahkamil siyam atau bi khususiyatis siyam, bi khususi siyam, dalam satu kitabnya Imam Ibnu Hajar menukil dari Imam As-Subuki radhiyallahu taala anhu bahwa hisab itu bisa saja digunakan tentunya dengan aturan-aturannya, bukan mendahului ru'yah. Jauh-jauh hari belum ada ru'yatul hilal sudah menentukan kalau kita, nah ini bermasalah. Mendahulukan, aku harus berhari raya di hari ini, jauh-jauh. Bagaimana seandainya hisab menentukan hari raya besok, sementara malam ini benar-benar terlihat rembulan? Ini kan bermasalah. Atau karena rembulan memang tidak terlihat dan bukan karena sebab, misalnya rembulan tidak terlihat, rembulan terlihat dulu, rembulan terlihat di sebuah tempat, kemudian bertahan dengan hisab bahasanya nggak boleh hari itu. Memang hisab itu dakik, memang hisab itu dakik betul. Dalam dunia hisab ini oleh ahlinya itu memang ulama-ulama juga. Cuman mereka tidak, ulama-ulama yang mengambil hisab dari ulama-ulama insyaf ahli fikih, mereka tidak akan sombong dengan hisabnya. Mereka tidak akan mendahului ru'yatul hilal. Jadi terberbangun pada ru'yatul hilal, baru hisab digunakan dalam beberapa keadaan, bukan di saat bertentangan dengan hilal yang bisa dilihat. Jadi hisab adalah martabatnya nanti. Cuman nanti pada akhirnya kalau ulama mengambil pendapat itu, pendapat hisab sekalipun, tentunya dengan aturan-aturannya, kita pun hendaknya patuh selagi itu masih pendapat berdasarkan hujah dan pendapat ulama. Ingat lagi-lagi hukumul hakim yarfa'ul hilaf. Tapi urusan hisab itu jangan buru-buru ke sana. Hisab adalah bisa dipakai kata Imam Subuki dengan aturan-aturannya. Ini ada pembahasannya seperti itu. Kemudian setelah itu, Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Arabiyan, diceritakan tentang seseorang Arabi, orang awam pegunungan, orang awam, orang daerah, orang desa, orang Arabi pegunungan, ja'a ila Nabi, datang kepada Nabi, inni ra'aitul hilala, aku melihat hilal ya Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi bertanya, atasyhadu an la ilaha illallah, apakah aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah? Qala na'am. Ya Rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Qala atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah kau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am. Iya ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi merintahkan, fa'adzin fin nas ya Bilal, kasih tahu wahai Bilal kepada manusia semuanya, ayyasumu ghadan, agar berpuasa di esok hari. Rawahu ashabus sunan, ini diriwayatkan oleh ashabus sunan. Ini diambil oleh para ulama bahwa untuk mengetahui masuknya bulan itu, ini bagi yang mengatakan cukup dengan satu orang muslim, orang kafir tidak dianggap, laki-laki muslim yang tidak terlihat dia itu ahli maksiat, sehingga disimpulkan nanti namanya Abdul Syahadati. Abdul Syahadati. Kemudian setelah itu dikukuhkan oleh negara, Nabi mewakili adalah ummah, sehingga ada orang bercerita, ya Rasulullah aku melihat hilal, dan Nabi percaya kepada orang tersebut. Kemudian Nabi memerintahkan kepada Bilal untuk diinformasikan kepada semuanya agar berpuasa. Jadi kalau ada satu tim misalnya, apakah di mana, di Cawang atau di Tanjung Kodok atau di mana, kok sudah tim mengatakan kami melihat hilal, disampaikan kepada pemerintah percaya, disebarkan, kita harus ikut. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.